Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru istirahat ya? Ya, Bu. Jajan tadi di kantin? Jajan. Udah nggak jajan ya? Puasa? Jadi jajan tadi di kantin sampahnya dibuang ke tempatnya kan? Ya, jadi kalau habis makan sampah dibuang ke tempatnya, jangan berterak-terak ya, karena sampah-sampah itu akan merusak. Yang pertama merusak pandangan, yang kedua merusak lingkungan ya. Oke, siap menerima pelajaran dari Ibu hari ini? Siapkah? Siap. Ya, ada yang belum siap nampaknya nih? Setiawan, sehat? Sehat. Oke. Ibu absen dulu ya. Absen dulu. Afif Alfa Akroman, Hadir, Bu. Andrian Selvan, Hadir, Bu. Angelin, Atika Ramadhani, Fabiano, Fatma Azara, Tika Fitri, Haikal Kurniawan, Ibnu Syaiful, M. Agung, Muhammad Rafli, Rahma Wahyuda, Saki, Resti. Hadir, Bu. Wih, semangat luar biasa Resti. Kemudian Rizwan, Sakit. Ramanda, Sakit. iya. Sartini hadir nggak? Hadir. Iya, hadir Sartini ya. Sri Azlina, Hadir. Setiawan, Hadir, Bu. Syafina, Syifa, Susan Amelia, Siti Aisyah, Hadir, Bu. Tasya Dianti, Hadir, Bu. Tika Yulianti, Hadir, Bu. Irfan Halif. Hadir. Nggak ada kabar? Nggak ada, Bu. Iya, Wildayana, Zulfa Syafiqo. Terima kasih anak-anak ibu yang hadir hari ini. Oke, menyambung pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Hari ini adalah finalnya kita di bab 3, yaitu tentang cerpen ya. Hari inilah titik akhirnya, yaitu pembuatan sebuah naskah cerpen. Dari apa kegiatan A, B, dan C yang telah ibu sajikan ya. Baik anak-anak ibu, siapa yang sudah membaca buku di rumah? Ada yang udah baca buku di rumah? Kemarin kan ibu bilang pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang menulis cerpen. Nah, sebelum menulis cerpen, langkah apa yang pertama yang akan kita lakukan? Menulis tema, judul. Menulis tema atau judul boleh. Apa lagi? Tokoh. Tokoh, Alurkan alur cerita. alur, ya, Rangkaian peristiwa. rangkaian peristiwa, Sudut pandang. sudut pandang, Suasana. latar suasana, Tempat. tempat, Waktu. ya, lagi Amanat. amanat. Nah, semua rangkaian yang kalian sebutkan itu biasanya kita tuangkan ke dalam apa sih sebelum kita membuat sebuah cerpen? Ya, kebahasaan. Sebelum membuat, nggak ingat nggak pembelajaran sebelumnya? Apa yang kalian lakukan kemarin? Membuat apa? Membuat? Iya, pintar dia ingat. Membuat kerangka. Jadi yang kalian sebutkan tadi melalui pengamatan, tokoh, alur, sudut pandang, itu kita jadikan di dalam sebuah kerangka ya. Nah, dari kerangka itulah nanti kita akan beranjak menulis cerpen.
dengan mengaitkan kegiatan C, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan. Oke, anak-anak Ibu, berarti yang baca buku di rumah itu hanya beberapa orang ya? Ya. Iya. Kalau kurang tertarik nampaknya dalam menulis cerpen ini, padahal pertemuan sebelumnya sudah Ibu sajikan sebuah film. Nanti Ibu sajikan sebuah apa? Film atau bacaan aja? Film. Yakin? Yakin. Ya. Oke, anak-anak Ibu, sebelum kita beranjak menulis cerpen, nah ini dia kompetensi dasar dan pencapaian kompetensi. Ya, kalian mampu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, anak-anak Ibu, tujuan pembelajaran ini yaitu kalian mampu menyusun cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan. Nah, pada pertemuan ini Ibu nanti akan menyajikan sebuah film. Jadi berdasarkan gagasannya, nak ya, bukan pengalaman pribadi. Ingat sekali lagi Ibu tegaskan, setelah mempelajari ini kalian mampu menyusun sebuah cerita pendek. Oke, anak-anak Ibu. Nah, tadi ada yang menyatakan bahwa dalam menyusun sebuah cerita pendek, tadi ada yang menyebutkan apa langkah apa yang harus kita buat dulu anak-anak Ibu. Nah, si Andrian menyebutkan bahwa kita harus membuat kerangka. Masih ingat apa-apa saja yang akan dimuat dalam membuat kerangka? Masih? Siapa yang ingat? Ada berapakah? Ada 7. Ada 7. Ada 6. Ada berapa lagi? 7. Ada 7. Iya ada 7 ya, bukan 6. Kalau 6 berarti dia tidak lengkap. Siapa yang bisa yang menyebutkan yang 7 itu poin-poinnya aja? Ya, siapa namanya sekarang? Tasya Dianti. Silakan Tasya. Yang pertama. Observasi. Ya. Menentukan judul dan tema cerpen. Ya. Menentukan latar belakang cerpen. Ya. Menentukan para tokoh. Ya. Menentukan sudut pandang. Ya. Menentukan alur. Ya. Menentukan bagian orientasi. Ya. Masalah, komplikasi dan penyelesaian. Ya. Itu saja Kak? Benar? Ada yang bisa mengulang sekali lagi? Ada yang bisa mengulang? Ada yang bisa mengulang? Aduh, malu-malu lupa. Ya, silakan. Ada, sebutkan 7 langkah tadi itu apa saja? Pertama, Observasi. ya. 2. Menentukan judul atau tema. Ya. 3. Menentukan latar belakang cerpen. Ya. Yang keempat, menentukan para tokoh. Ya. Yang kelima, menentukan bagian struktur cerpen. Ya. Yang keenam, menentukan sudut pandang. Ya. Yang ketujuh, menentukan alur. Ya. Benar? Benar. Ya. Ternyata anak-anak Ibu sebagian sudah memahami ya. Yang belum memahami silakan diperhatikan untuk pemantapan dalam pembuatan cerpen. Ibu ulang sekali lagi ya. Apa sih cerpen itu? Nanti kita berlanjut menulis cerpen, arti cerpen lupa itu apa? Apa itu cerpen? Cerita pendek. Ya, coba sih Syifa. Cerpen adalah sebuah jenis karya sastra modern yang menceritakan tentang kisah satu tokoh dengan konflik dan penyelesaiannya dalam bentuk ringkas dan jelas. Iya, satu tokoh. Jadi kalau ada tokoh lain, berarti itu adalah tokoh pemeran pembantu, baik antagonis maupun protagonis. Ya, ini dia ya. Cerpen sebuah karya sastra modern yang menceritakan tentang kisah satu tokoh dengan konflik dan penyelesaian dalam bentuk ringkas dan jelas. Oke, ini dia kerangkanya. Ada 7 ya. Kemudian anak-anak Ibu, nah dalam menulis sebuah cerpen yang terpenting itu adalah strukturnya. Masih ingat strukturnya ada berapa? 4. Siapa? Ya, Resti. 1. Orientasi. 2. Rangkaian peristiwa. 3.
dikasih 4 resolusi. Iya. Jadi kalau ibu tanya, pada saat manakah dia melakukan perkenalan para tokoh-tokohnya? Di mana dia? Di orientasi. Kemudian menceritakan apa sih rangkaian peristiwa itu? Peristiwa, rangkaian peristiwa. Apa saja yang disajikan dalam rangkaian peristiwa? Peristiwa yang tak terduga. Peristiwa yang tak terduga, boleh. Apa lagi? Tidak menerima kenyataan. Tidak menerima kenyataan. Ya, boleh. Nanti kita jelaskan lagi. Ayo, apa lagi? Hah? Apa lagi? Nah. Ayo, apa lagi? Rangkaian peristiwa. Berarti kalau rangkaian peristiwa ini dari orientasi menuju komplikasi. Kalau komplikasi itu apa? Tidak membahas konflik atau masalah yang mengalami latar waktu dan karakter tokoh dan makna. Iya. Berarti kan kalau komplikasi itu puncak masalah ya. Ya. Jadi kalau rangkaian peristiwa itu berarti dia masalah-masalah yang mulai muncul untuk memicu sebuah konflik. Itu dia ya. Nah, sedangkan resolusi itu adalah tahap penyelesaian. Nah, keempat ini harus ada di dalam sebuah cerpen. Nah, anak-anak ibu, nah dalam menulis sebuah cerpen tidak cukup hanya struktur saja dan kata-katanya, tetapi harus juga ditambah dengan kebahasaan supaya memperpindah isi dalam cerpen tersebut. Nah, bagaimana kata-kata yang digunakan? Yang pertama, sudut pandang kebahasaan penceritaan menjadi ciri kebahasaan khas cerpen. Pencerita menjadi orang pertama atau orang ketiga. Ini disebut dengan apa tadi? Sudut pandang. Nah, prosesnya itu berarti memakai tokoh. Kalau ibu buat cerita, ibu yang menjadi tokohnya, sudut pandang orang keberapa? Kalau ibu buat cerita, yang menjadi tokohnya si Apip sama si Andrian, berarti orang udah paham ya? Nah, bagaimana dengan karakternya? Sudah tahu kan? Sudah. Ya, karakter disesuaikan dengan nama tokohnya. Ya, jadi sifat tokoh itu dibagi menjadi berapa? 3. Protagonis, antagonis, antagonis. Mantap, bagus sekali ya. Oke, anak ibu. Nah, beberapa dialog dapat dimasukkan menunjukkan latar waktu, kini, dan lampau. Nah, biasanya kalau dalam sebuah penceritaan, latar waktu kini ini dia biasanya menunjukkan atau menerangkan waktu saat ini. Biasanya kalau membuat awal cerita pada saat ini, sekarang. Kemudian apa lagi? Saat ini para remaja telah disibukkan dengan gadget daripada membaca. Ya? Oke. Kalau masa lampau, awal ceritanya dimulai dari kemarin, semalam. Kalau tadi ini enggak? Enggak. Sudah lewat ya? Iya. Ya. Oke, berarti sudah memahami ya? Masih ingat pelajaran minggu lalu. Kemudian kata benda khusus atau pilihan kata yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Itu nanti terletak pada penekanan kata-kata yang kamu mainkan dalam menulis sebuah cerpen. Jadi ini nanti tergantung kepada video yang ibu sajikan. Sepertinya ini masih video sedih seperti minggu lalu, seperti pertemuan yang lalu, tetapi beda. Kalau yang kamu lihat pada pertemuan sebelumnya itu adalah menceritakan tentang anak sekolah, ya, yang merasa dia diabaikan oleh orang tuanya, tetapi ini bercerita tentang keberhasilan anak sekolah, tentang siapa yang membuat dia berhasil nanti.
Ya, nanti ibu sajikan, tidak sekarang. Dengarkan dulu ini. Penasaran dengan videonya? Penasaran. Oke. Nah, anak-anak ibu, tahap yang keempat adalah uraian deskripsi yang rinci. Nah, mau ibu nanti pada saat kamu menulis, walaupun sasaran kita adalah cerpen-cerpen pendek, ya nanti ibu jelaskan ya. Ibu mau kejelasan ada pada tokoh, kemudian kejelasan pada latar, ya, latar tempat. Latar waktu, latar suasana. Iya, benar sekali, latar tempat, latar waktu, latar Suasana. Nah, kemudian karakter. Antagonis, protagonis, tritagonis. Iya. Kemudian sudut pandang. Iya. Jadi itu semua unsurnya harus dimasukkan ke dalam sebuah cerpen. Nah, bagaimana sih supaya bahasa yang digunakan itu indah, menarik, orang yang membacanya senang? Kamu mainkanlah atau kamu masukkanlah majas atau gaya bahasa ke dalam karangan cerpen kamu. Nah, apa saja biasanya majas yang sering digunakan dalam menulis cerpen? Yang pertama, majas simile, ya, majas perbandingan langsung. Nah, di sini ada yang buat contoh ya. Seekor burung pipit berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Batu biasanya dipegang, kemudian dilepas. Merdeka, lepas dia ya. Kenapa nak? Oke, ibu lanjut. Yang kedua, metafora, perbandingan tidak langsung atau tersembunyi. Ya, dia memiliki hati, hati batu, keras kepala seperti lembu. Oke. Nanti tidak harus ini yang kamu mainkan, tapi seolah-olah kata-katanya boleh kamu mainkan dengan memasukkan majas-majas yang ada pada tampilan di atas tersebut ya. Kemudian yang terakhir adalah personifikasi. Nah, benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup ya. Biasanya itu banyak sih yang bisa kamu mainkan kata-katanya ya. Seperti angin bergerak. Angin bergerak? Ya. Ya. Angin berhembus? Ya. Tidak. Angin tidak bisa berhembus. Bisa angin berhembus? Ya. Ya, iya. Semilir angin meniup jilbabnya sehingga melambai-lambai. Boleh? Boleh. Boleh dimainkan kata-katanya. Tapi kan memang jilbab tidak melambai. Yang melambai itu tangan. Hai. Iya. Benar? Nah, jadi nanti ini boleh kamu masukkan ke dalam ya. Kelima aspek ini kan sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Pada saat struktur dan berbahasa. Ya, teks cerpen. Oke anak-anak ibu, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ini lebih banyak bekerjanya ya daripada nanti ibu menerangkan. Jadi proyek kalian ini harapan ibu nanti kalian mampu menulis kerangka cerpen. Kemudian lanjut menulis cerpen. Nah, sasaran cerpen yang kita buat atau yang kalian buat adalah cerpen pendek. Masih ingat ada berapa kategori cerpen? 3. Yang pertama, Cerpen pendek. cerpen pendek. Cerpen ideal. Ya, cerpen ideal, cerpen panjang. Atau ibu suruh pilih aja lah. Cerpen pendek, cerpen ideal, atau cerpen panjang yang dibuat. Mana yang mau dibuat? Mana? Cerpen ideal. Boleh. Nanti di atas boleh dibuat cerpen pendek, boleh cerpen ideal. Ya, tapi nampaknya cuma satu orang yang minta cerpen ideal ya. Ya Bu. Lainnya cerpen Pendek. Gak masalah. Yang penting kalian tahu bagaimana cara menulis sebuah Cerpen. cerpen. Ini ibu mau tugasnya mandiri. Ya. Karena pola pikir seseorang dalam menuangkan sebuah tulisan itu berbeda-beda. Jadi tugasnya bersifat mandiri, ya, dengan judul yang sama. Oke anak-anak ibu, yang kira-kira duduknya berdekatan bolehlah agak-agak menjauh dari temannya, geser ke samping-samping ya.
ke samping sudah berjarak. Belum. Coba geser sedikit lagi. Adik. Oke anak-anak ibu, ini ibu bagikan LKPD-nya. Sudah? Oke anak-anak ibu perhatikan. Nanti yang akan kamu lengkapi itu di bagian kerangka. Berarti nanti observasinya dari film yang disajikan guru ya. Kemudian judulnya, temanya kamu yang tentukan. Kemudian latarnya, kemudian para tokohnya, kemudian strukturnya. Kemudian sudut pandang tadi, kalau dia cerita ini dibuat oleh orang-orang lain, berarti kita tentukan aja sudut pandangnya orang ketiga ya. Kemudian alurnya nanti kamu saksikan filmnya. Nah, sasaran ibu ini dia. Udah? Di sini nanti kamu tuliskan bagian orientasi. Berarti kamu menulis orientasi di bagian ini. Kemudian rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Ingat, sasaran cerpen kita adalah cerpen pendek ya. Ya, jadi ibu harapkan setelah ibu menyajikan sebuah video, kamu dapat langsung menuliskan cerpennya ke dalam LKPD ini. Ya? Oke, siap menerima video yang ibu sajikan? Ya. Ya. Dengarkan.
Oke, baik anak-anak ibu. Videonya telah selesai. Iya, silakan ditulis cerpen berdasarkan video yang ibu sajikan. Kalau masih nangis, dilap dulu air matanya. Sedih ceritanya? Ya. Sedih? Ya. Sedih. Ya. Menyentuh. Yang tersedih tak tersentuh hatinya. Ya, silakan. Ibunya tinggal sendiri ya. Bapaknya tidak ada. Berbalik dengan cerita yang tadi. Berbalik. Yang kemarin berbalik ya. Kalau kemarin ibunya ayahnya berjuang sendiri. Nah, kalau yang ini ibunya berjuang sendiri. Silakan ditulis sebuah cerpen berdasarkan film yang ibu sajikan tadi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang telah dipelajari. Silakan. Yuk. Tulis dulu judulnya. Langsung ya, oke? Ada yang udah selesai? Langsung aja aku nanti 2 kali nyampe lama sih. Ceritanya berdasarkan kehidupan
rangkaian peristiwanya nanti dia baca kerja. Ceritakan aja apa adanya berdasarkan yang kamu ingatkan tulis aja langsung kepada ceritanya. Iya, langsung aja tulis. Yang kasihan nggak boleh pulang. Ayo kalian tulis. Apa? Komplikasi. Puncak masalah. Apa yang menjadi permasalahannya tadi?
Oke, serius. Sudah selesai? Ibu. Satu lagi, Bu.
1, 3. Oke, Bu beri waktu 5 menit lagi ya. Nah. Ada masalah? Ada yang mau ditanyakan? Yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sedikit lagi? Sedikit lagi, Bu. Iya. Bentar lagi kita presentasikan ya. 1, Bu. Ya? 1. 3. Oke, Bu beri waktu 5 menit lagi ya. Ya. Ada masalah? Ada yang mau ditanyakan? Setiawan, udah siap? Banyak lagi? Sedikit lagi? Tasya? Sedikit lagi? Rafli? Sudah? Belum? Oke, yang udah selesai. Syifa? Sudah. Tulisannya harus bisa Ibu baca ya, atau temannya yang baca ya.
kita periksa atau kita presentasikan dulu. Siapa yang ingin membacakan hasil kerjanya? Ibu mau dulu dari belakang. Ayo, kira-kira. Oh, Ibnu santai sekali nampaknya. Coba Ibnu baca punyanya dulu. Oke, yang lain sudah selesai ya. Waktunya habis ya. Ibu silakan nak berdiri nak. Oke, silakan Ibu ya akan membacakan. Iya, nggak usah langsung aja baca sebelumnya ya. Iya. Dengarkan, Ibnu akan membacakan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orientasi. Seorang anak yang sukses berkat pengorbanan seorang ibu selama ia masih kecil, dan anaknya melihat kedua telapak tangan ibunya penuh dengan luka, dan ibunya menceritakan tentang bekas luka tersebut. Kenapa aku luka karena menyapu di jalan. Rangkaian peristiwa. Seorang anak yang ingin betapa ibunya bekerja keras supaya seorang anak yang ibunya banggakan anak sukses suatu saat nanti. Dan luka yang di tangan ibunya membuat anaknya sedih. Dan teringat luka ibunya karena untuk menjadi anaknya sukses pada saat menyapu jalan. Aplikasi. Ibunya mengalami banyak luka saat bekerja mengambil sampah yang ada di jalan pada saat anaknya masih kecil, untuk berjuang untuk anaknya itu supaya anaknya sukses suatu saat nanti. Resolusi. Seorang anak pulang untuk melihat ibunya karena anaknya kurang memperhatikan ibunya selama dia bekerja. Ia sadar bahwa ibunya selalu disiplin untuk selalu mengerjakan. Iya, terima kasih Ibu. Tepuk tangan dulu untuk Ibu ya. Oke, ada lagi yang mau dibacakan semuanya? Iya, sini sayang, di depan biar banyak temennya. Oke, yang kedua adalah Siti Aisyah. Dia akan membacakan hasil cerpen yang dibuatnya. Silakan Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tema kesuksesan seorang anak. Judul Kasih Ibu. Orientasi. Seorang anak laki-laki dari keluarga sederhana yang memiliki ibu seorang penyapu jalanan dan dibesarkan oleh ibunya saja. Rangkaian peristiwa. Anak laki-laki itu pun terus belajar dan mendapatkan nilai yang bagus sehingga ia wisuda dan mulai melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Komplikasi. Setelah ia melamar pekerjaan, ia dipanggil oleh bosnya ke ruangan dan bosnya menyuruh anak laki-laki itu pulang dan melihat tangan ibunya. Anak laki-laki itu pun pulang dan melihat tangan ibunya yang memiliki luka saat sedang menyapu. Keesokannya ia kembali ke kantor dan bertemu bosnya. Lalu ia berkata bahwa sebelah kanan saya adalah tangan ibu saya dan tangan sebelah kiri saya adalah tangan saya yang telah bersatu dengan tangan ibu saya. Resolusi. Setelah itu, ia pun diterima oleh bosnya untuk bekerja di perusahaan besar itu sehingga ibunya bangga dengan anaknya. Anak laki-laki itu pun bahagia karena dapat membanggakan ibunya. Iya, terima kasih Siti. Ayo, siapa lagi yang mau dibacakan
belajar dengan giat agar saat dia besar menjadi orang yang sukses. Seorang anak yang beranjak besar yang terus memperoleh nilai baik di sekolahnya. Rangkaian peristiwa. Saat seorang anak yang dulunya kecil dan sekarang sudah besar, dia sedang berada di sebuah perusahaan untuk melamar sebuah pekerjaan. Dia menunggu sampai namanya dipanggil dan saat sudah namanya dipanggil, ia diajak ke ruangan direktur. Komunikasi. Setelah ia sampai di ruangan direktur, ia memberikan berkas-berkas data dirinya. Setelah direktur melihat data dirinya, direktur tersebut menyuruhnya untuk pulang ke rumah. Saat di perjalanan menuju ke rumah, ia terlihat bingung dan murung. Resolusi. Setelah sampai, ia langsung berjumpa dengan ibunya dan meminta pendapat atau usulan sang ibu. Sang ibu memberikan sebuah pendapat kepada sang anak. Lalu keesokan harinya, si anak sedang berada di perusahaan dan saat ingin menaiki lift, ia bertemu sang direktur. Mereka berjabat tangan dan si anak tersebut terlihat senang sesudah berbincang dengan direktur tersebut. Iya, terima kasih. Terima kasih Zulfa ya. Tepuk tangan dulu. Ibu mau satu orang lagi. Kalau bisa laki-laki. Iya, ayo. Tema. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema perjuangan seorang ibu untuk anaknya. Judul kasih ibu. Orientasi. Sang ibu berjuang sendiri untuk menyekolahkan anaknya. Mulai dari kecil hingga remaja dan ibunya hanya seorang tukang sampah. Ia telah berjuang keras untuk menyukseskan anaknya. Rangkaian peristiwa. Anaknya menceritakan kejadian hidupnya setelah ia dipanggil ke dalam ruang manajer. Manajer menyuruhnya untuk pulang ke rumah dan melihat tangan ibunya. Ibunya mengalami banyak komplikasi. Ibunya mengalami banyak luka saat memungut sampah yang ada di jalan. Ia terkena luka saat hendak memindahkan ranting pohon yang ada di jalan. Resolusi. Sang anak berhasil mendapatkan pekerjaan dan bisa membahagiakan ibunya tersebut. Iya, terima kasih anak-anak ibu. 4 orang telah menyajikan hasil tulisannya. Kira-kira ada yang mau dibacakan lagi sebelum ibu tutup? Ada? Ada? Tidak ya. Ini tidak bisa langsung ibu koreksi karena tulisannya banyak ya. Tidak bisa, harus ibu baca, ibu pahami satu-satu ya. Walaupun tadi satu judul film yang ibu sajikan, ternyata setelah diceritakan 4 orang menyajikan 4 versi ceritanya. Terdapat beberapa perbedaan dalam proses penyajian. Nah, itu ya, mengapa seperti itu? Karena kita memadukan kebahasaan ya. Kebahasaan yang digunakan dalam proses pencernaan sebuah cerpen. Oke, silakan dikumpul ke samping. Ya, dikumpul ke samping ya, biar ibu kutip. Ibu kumpul. Ya. Namanya ya, saya. Sudah. Iya, nama kamu aja, nama. Ya. Ya. Mulai anak ibu. Ya. Jadi tadi kalian menulis cerpen berdasarkan film yang kalian lihat dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Strukturnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama, yang ya, yang terakhir kaidah kebahasaan. Oke, anak-anak ibu, minggu depan karena proses pembelajaran cerpen sudah selesai dilaksanakan. Prakteknya ya, ini praktek menulis cerpen juga sudah dilaksanakan.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya. Dengarkan Ibu sebentar. Semua aktivitasnya sudah dilaksanakan, hanya saja ini kan belum Ibu koreksi. Ya. Jadi Ibu koreksi dulu. Pertemuan selanjutnya kita ulangan harian. Jika kalian sudah mengetahui di mana letak kesalahannya, nanti ini Ibu kembalikan. Setelah dinilai, diperbaiki ya. Oke, jadi minggu depan ulangan harian dipelajari bagian A, B, C, dan D. Oke, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian pada hari ini, pada proses pembelajaran ini, Ibu berikan post test. Silakan dikerjakan, hanya 5. Penanya saja yang dikeluarkan ya. Tulis jawaban yang dianggap benar. Ya, yuk silakan diteruskan. Sudah? Ya. Oke, sudah selesai? Ya. Nah, yang sudah ditutup dibalik ya. Yang sudah selesai ditutup dibalik kertasnya. Siapa duluan siap boleh pulang. Iya, yang udah selesai boleh disimpan bukunya, tutup kertasnya ya. Oke. Ya, sebentar ya. Sudah selesai semua? Sudah, oke. Tukar sama temannya, teman sebangkunya, biar dikoreksi sama temannya. Iya. Nomor 1. Siapa yang membacakan soalnya? Belum. Sudah. Ya. Nomor 1, ya, Andrea. Yang lain dengarkan. 1 yang Jadi konsep. maksud tahap observasi adalah A. Gambar dengan cara objek-objek peristiwa sehari-hari. Iya. Nomor 1 adalah A. Yang benar nomor 1 siapa? Kami. Iya. Nomor 2. Ya, Zulfa. Rangkaian struktur cerpen yang tepat adalah C. Indikasi, penyelesaian, bagian orientasi, dan nama peristiwa. A.
penceritaan menjadi ciri kebahasaan khas cerpen. Pencerita menjadi orang pertama atau Ayo, yang benar. C. Nomor 4. Ya, Afri. Majas yang sering digunakan dalam menulis cerpen kecuali D. Iya. Nomor 5. Iya. Magis metafora adalah B. Perbandingan tidak langsung. Iya, benar. Yang benar semua. Salah satu. Oke, silakan kumpul. Taruh ke samping ya. Yo. Tetap di samping. Iya, ayo. Oke, anak ibu. Ya, kelemahannya tadi di mana? Di nomor berapa? 5 sama nomor Iya, nomor 5 dan nomor 4 ya. Tapi secara umum Ibu lihat tadi penggunaan bagian kebahasaan itu sudah diterapkan walaupun belum maksimal, tetapi anak-anak Ibu sudah memasukkannya ke dalam sebuah cerpen ya. Untuk selanjutnya jika ada perbaikan nanti yang perlu diperbaiki bisa ditambahkan ya anak-anak ya. Ya. Nah, maupun